Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala dan Renungan Harian GKI Cikarang. Pada pagi ini Tuhan mengingatkan kita agar kita semua menjaga lisan dan digunakan untuk kebaikan. Seperti yang tertulis dalam Amsal 21 ayat yang ke-23, siapa memelihara mulut dan lidahnya, ia memelihara diri daripada kesukaran. Kalimat yang sangat sederhana dan mudah kita pahami. Jika kita dapat menjaga tutur kata kita, maka akan terhindar dari masalah atau kesulitan di kemudian hari. Firman ini mengingatkan kita agar lebih bijaksana dalam berbicara, menggunakan kata-kata yang membangun dan memberkati, bukan yang melukai atau kata-kata sia-sia, apalagi kata-kata kotor. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama belajar dari kitab Amsal dengan tema pada pagi hari ini, menjaga lidah kita. Mari kita bersama-sama membuka kitab kita. Saya bacakan bagi kita semua dari Amsal 5 ayat yang 1 sampai dengan ayat ke-4. Demikian. Hai anak-anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada pengertian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalan menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia seperti racun pahit dan tajam seperti pedang bermata dua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ungkapan memang lidah tak bertulang, saya rasa jika ada tulangnya sangat sulit kita dalam berbicara. Maka Tuhan menanggapi lidah kita dengan 200 otot. Jadi lidah kita sangat mudah untuk memberkati orang, ataupun dalam kita bersilat lidah, seperti apa kata ungkapan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena lidah kita mengakrab, jadikanlah lidah kita menjadi berkat bagi orang sekitar kita. Kaki kita buat jalan jauh, kadang menjadi capek, lelah, pegel, dan sebagainya. Lidah kita banyak bicara sehari, tidak pernah lelah. Lidah kita meskipun kita sudah berumur, tetap menjadi lidah yang sama dengan anak yang berumur 25 tahun ataupun bayi yang menangis. Saya yakin bahwa semua bisa menjadi berkat jika kita mau melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari semua, kadang saya ingin sekali dalam satu hari, saya ingin sekali melakukan setiap hari, setiap malam setelah saya melakukan aktivitas satu hari, saya akan mengevaluasi berapa banyak kata-kata yang keluar dari lidah bibir saya dalam hari itu. Berapa persen sih yang menjadi berkat bagi orang di sekitar saya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita mau melakukannya, yakin Tuhan akan memberikan hikmat agar kita terus melayani Dia dengan lidah bibir kita, agar menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Kadang saya berpikir bahwa saat saya bekerja, saat saya berorganisasi di lingkungan, ataupun saat saya bergereja sebagai para pengerja dan para panatua ataupun sebagai jemaat, kadang kita bersendal gurau, kadang kita merasa bahwa hal itu biasa-biasa saja. Mungkin bagi orang lain kadang kita menyakiti hati orang lain. Dan kadang karena perbedaan pendapat dalam suatu forum, saya merendahkan diri orang lain. Saya merendahkan diri orang lain. Kadang-kadang seperti itu tanpa saya sadari. Namun saya telah menyinggung orang lain sehingga orang lain terluka dan sakit oleh apa yang saya katakan, meskipun itu secara bergurau. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ada sebuah buku di tahun 2006 yang berjudul The Female Brain, ya Bapak Ibu, bahwa di situ ditulis survei mengenai kata-kata yang kita keluarkan dalam satu hari.
di kaum Hawa itu sekitar 20.000 kata per hari, untuk kaum Adam sekitar 7.000 kata per hari. Bapak Ibu sekalian, belum tentu itu berlaku bagi semua. Mungkin itu juga ada juga yang mereka pendiam atau yang lain. Ya, cuma ini mungkin diambil secara rata-rata. Jika hal itu benar bahwa saya mengeluarkan 7.000 kata per hari, berapa persenkah yang saya keluarkan dan menjadi orang lain lebih bersemangat, orang lain terberkati, orang lain tidak sakit hati? Berapa persen yang kita keluarkan? Jika kita melakukan evaluasi, kita yakin makin hari Tuhan makin memberkati kita dengan kata-kata kita, sehingga kita bisa menjadi cermin Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Demikian Bapak Ibu, kami yakin dan percaya jika itu kita lakukan dengan benar. Ada beberapa, sering kita mendengarkan curhatan dari teman dalam ngobrol bebas. Kita sering mendengarkan bahwa dia pernah disakiti oleh kata-kata orang lain atau teman sepelayanan beberapa tahun yang lalu saat dia mulai bangkit. Saya berpikir bahwa itu membekas sekali. Tapi orang yang mengucapkan mungkin sudah lupa, ya, tanpa dia sadari pernah bicara dan menyakiti orang. Maka dari itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian, kita jaga tutur kata kita sehingga kita bisa menjaga orang lain tidak terlukai selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa memaki, meremehkan orang lain ataupun memberkati orang lain bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Begitupun sebaliknya, kami yakin Bapak Ibu sekalian bahwa kita bisa melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Untuk itu saya yakin bahwa kita semua bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, hidup ini adalah pilihan. Hidup ini Tuhan berikan pilihan dalam kita. Jika kita mau perbaiki, kita sadari, yakin kita mampu menjadi yang lebih baik. Ada satu lagu sekolah minggu yang sedang saya sangat sekali senang saya dengarkan, yaitu ya makin bertambah, ku harus makin berkurang, nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Artinya Bapak Ibu, yuk kita mulai yang tadinya suatu kesombongan, merasa terbaik, merasa terpintar, merasa dalam segalanya, tahu segalanya, merasa terkaya dan sebagainya. Mari kita merendahkan diri agar Tuhan lebih dimuliakan oleh tutur kata kita dan perilaku kita sehari-hari. Percaya bahwa lidah bibir kita adalah mata hati kita. Untuk itu jaga lidah bibir kita agar kita bisa memberkati orang lain, dan kembali bahwa Tuhan akan lebih memberkati kita semua. Demikian renungan hari ini kita. Berkatilah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, untuk pekerjaan kita di minggu ini. Bersemangatlah bahwa Kristus selalu membimbing, membina kita dalam kehidupan kita sehari. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu di hari ini Tuhan. Renungan kami hari ini Tuhan, kami akan mencoba memperbaiki terus hari demi hari dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, sehingga Engkau lebih dimuliakan, Engkau akan lebih dikedepankan, sehingga seluruh orang, seluruh bumi merasakan kasih setia-Mu selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Kristus, kami serahkan pekerjaan kami di minggu ini sehingga menjadi berkat bagi kami dan bagi orang di sekitar kami. Terima kasih Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terima kasih atas renungan ini. Ya, semoga kita semua diberkati dan kita semua bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, jika merasa terberkati, silakan share dari renungan harian ini. Terima kasih, Tuhan memberkati senantiasa.